Dari namanya saja Akarena Solventur Indonesia. Solventur itu adalah gabungan kata dari jiwa dan petualangan. Jadi bagaimana menjiwai sebuah petualangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Saya sang pengiring Orkes, Usmar Lahadi ya. Dan untuk saat ini saya kedatangan tamu. Nah, kalau saya pakai begini nih, Pak, saya pakai jaket pocket nih ya. Tentunya kira-kira siapa ya jadi bintang tamu saya edisi kali ini ya. Kalau Anda mungkin pencinta alam atau mungkin Anda suka jalan-jalan, menjelajah seperti itu. Nah, ini dia bintang tamu saya. Ada dari Aksi ya. Akarena Solventur Indonesia atau Aksi Makassar atau Sulawesi Selatan ya. Saya langsung menyapa ada Daeng ya. Iya. Daeng Ibrahim Labe ya. Teman-teman biasa panggil saya Daeng. Daeng begitu ya. Supaya tidak hilang ciri khas Makassarnya. Oke. Assalamualaikum Daeng, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih tetap luar biasa. Alhamdulillah. Biasa di luar. Oke, nah kita akan bincang-bincang di podcast ini, di Orkes ini tentang penjelajahan mungkin atau mungkin aksi jelajah seperti itu ya, sesuai dengan namanya aksi juga. Iya. Saya mau tahu ini Daeng ya, mungkin bisa diceritakan sedikit dulu nih latar belakang terbentuknya aksi ini seperti apa? Iya, jadi latar belakang pembentukan aksi ini adalah untuk mewadahi orang-orang yang mau menjelajah, orang-orang yang mau jalan-jalan, orang-orang yang mau berpetualang, supaya kita gampang sama-sama untuk melakukan aktivitas itu. Jadi mungkin ada orang-orang di luar sana yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang indah, ingin berpetualang, ingin explore tempat-tempat wisata, baik yang sudah terkenal maupun yang belum. Iya. Tapi belum tidak tahu mau kemana, bergabunglah ke aksi. Aksi ya, begitu. Ini awalnya berapa orang yang biasanya awalnya? Iya, pertamanya hanya teman-teman dekat seputar aja, saya ya. Jadi sekitar 25-an orang. 25 orang saja. Begitu ya. Akhirnya sekarang sudah banyak ya menjadi anggota aksi. Alhamdulillah kalau di Facebook itu sudah 12 ribuan. 12 ribuan. Wow. Iya. Kalau luar biasa. Follower di Instagram itu 1.200-an. Berarti itu lumayan banyak ya. Kalau grup WA ada beberapa karena kita punya banyak grup WA. Ada aksi gunung, ada aksi pulau, ada atau laut aksi ya. ekstrim gitu. Ada aksi relawan. Jadi kita juga kadang terlibat di kebencanaan. Tentang isu-isu sosial yang ada. Aksi sosial begitu ya. Nah, kalau aksi sendiri ini sebenarnya apa sih yang dicari oleh anak-anak aksi ini, terutama untuk ketuanya mungkin ya? Apa sih sebenarnya Daeng yang kita cari di aksi ini? Kalau saya sendiri fokusnya tentang rasa. Tentang sebuah rasa ya? Sebuah rasa. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang bisa kita nikmati, bagaimana membuat perjalanan menjadi seru. Nah, itu yang bisa saya petik. Iya, dan saya berusaha untuk sekeras mungkin saya berusaha untuk menularkan hal-hal ini kepada orang-orang, terutama orang-orang yang belum pernah sama sekali atau masih awam tentang alam liar atau hutan bebas. Atau ini artinya alam-alam yang belum pernah dijamah begitu ya, belum pernah dikunjungi. Nah, inilah tugas ataupun kegiatan aksi seperti itu ya, membuka begitu ya, membuka tempat-tempat yang mungkin nanti mencari dan memperkenalkan begitu, mengeksplor lagi ya, seperti itu. Nah, kalau untuk tempat-tempat yang dikunjungi itu apa aja, Daeng? Maksudnya kalau misalnya di gunung, kira-kira gunung apa aja, kemudian di laut begitu. Kalau sepanjang aksi terbentuk dari 2015 ini, kalau gunung di Sulawesi Selatan sudah hampir semua. Jadi
Gunung-gunung tertinggi ya. gunung-gunung tertinggi, Lompo Batang, Bawah Karaeng, Latimojong. Kalau keluar per tahun 2016 kami ke Rinjani Rinjani dengan 42 orang, sekitar 30-an dari Makassar. Sisanya dari Jawa, dari Kalimantan, dan dari Sumatera. Itu berarti bergabung ada ke itu Rinjani. ada ini ya, aksi-aksi dari daerah-daerah Iya, juga ada. Di grup kami yang 12.000 itu membernya sudah hampir seluruh dari Indonesia. Sudah ada dari Sumatera, bahkan di Papua sana. Untuk gunung yang lain di tahun 2017 kami 2 kali melakukan aksi ke Semeru, gunung tertinggi yang di Jawa. Terus 2018 ke Gunung Kerinci, puncaknya Sumatera. Oke. Nah, kalau untuk yang mendaki kayak begitu gunung-gunung yang ini menjelajah seperti itu ya, ini sebenarnya gunung-gunung yang dikunjungi itu sebenarnya apa sih rasanya begitu, Deng? Maksudnya ada rasa yang mungkin lain ya di dalam dada begitu ya, ketenangan jiwa mungkin atau gimana nih? Iya, kurang lebih seperti itu karena dari namanya saja Akarena Solventur Indonesia. Solventur itu adalah gabungan kata dari jiwa dan petualangan. Jadi bagaimana menjiwai sebuah petualangan, bagaimana caranya menghayati sebuah perjalanan. Bukan sekedar jalan saja begitu, bukan sekedar hanya datang foto-foto terus pulang, tapi bagaimana merasakan sesuatu yang berbeda, bagaimana mendapatkan pengalaman yang baru dalam hidup kita begitu. Bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang ada di luar sana yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, begitu. Jadi mungkin dari aksi-aksi inilah yang anak-anak aksi ini mungkin beda ya dengan orang-orang yang mungkin ya taunya mungkin kalau jalan itu ya traveling aja begitu tanpa harus ada ya resiko-resiko yang sangat sangat besar begitu. Nah, kalau dari aksi sendiri ini selama menjelajah di pegunungan kemudian laut, di mana aja, di Goa juga ada pernah? Kalau kabupaten, hampir semua kabupaten di Sulsel telah kami explore. Mulai dari ujung Toraja sana sampai ujung Bulukumba. Oke. Maksud saya Goa itu. Goa yang dikunjungi. Apa lagi namanya itu? Kan biasanya di situ di Goa kan orang tidak pernah masuk ke situ. Daeng jadi. Itu menurut Daeng itu apa ada ini ya, ada rasa ketakutan? Siapa tahu di dalam ada. Iya. Begitu. Jadi hal-hal yang masih berupa tanda tanya di orang-orang, hal-hal yang berupa misteri, itu justru makin menjadi daya tarik bagi kami. Dan daya tarik itu yang kami coba, kami dalami, kami atur sebagaimana mungkin supaya lebih safety. Ternyata ketika kita masuk di dalam gua itu yang gambarannya gelap, sempit, entah apa yang ada di dalam. Ketika kita masuk itu malah ketemu pemandangan-pemandangan yang tidak biasanya begitu ya. Jadi susunan ornamen-ornamen dalam gua itu malah kelihatan seperti sebuah pahatan-pahatan seni. Oh iya, artinya. Jadi kita akan ketemu dengan batu-batu stalaktit dan stalagmit yang berwarna-warni, mengkilau-mengkilau. Dan seni ini seni dari alam loh, bukan dibuat ya, bukan dibuat. Tapi terbentuk sendiri dalam itu. Dan kalau stalagmit itu yang tergantung, kalau stalagmit yang dari bawah. Iya, dari bawah. Yang dari itu biasanya dari stalagmit ya? Iya, stalaktit yang dari atas. Dari atas itu yang kayak ini ya. Yang meruncing ke bawah. Meruncing ke bawah begitu ya. Nah, itu terbentuk dari tetesan. Itu keras ya? Keras. Dia kayak batu. Dan itu kalau kita kena cahaya, itu akan mengkilau-mengkilau. Jadi kayak seperti ini ya, kilauan mutiara, emas kayak begitu ya. Begitu. Ada yang begitu.
dan banyak aneka rupanya. Ada yang berbentuk tirai, ada yang berbentuk kadang seperti patung, ada yang berbentuk seperti kelereng, ada yang berbentuk seperti kerucut, ada kadang yang berbentuk seperti ornamen-ornamen yang mirip-mirip sebagai wajah apa gitu segala ya. macam. Nah, ini selama mendaki ini ada yang misalnya ke gunung ataupun ke goa itu ada tidak cerita-cerita mistis kayak begitu, Daeng? Ada beberapa yang tempat yang saya datangi yang karena ini kan jarang dikunjungi orang ini. iya betul. Iya, Daeng. Jadi mungkin Daeng yang pertama mengunjungi itu, nah ada tidak berbau mistis kayak begitu, Daeng? Misal begini, saya kemarin ke tempat yang namanya Koko Luarae. Di sana cerita lokalnya itu masih ada ular yang sebesar pohon kelapa. Wow, berarti besar sekali ya? Iya, itu menurut orang setempat. Dan bahkan mengambil korban anak-anak sapinya mereka yang kadang hilang, ternak-ternaknya yang dimakan oleh ular. Itu menurut orang-orang yang di sana ya? Yang mengantar ini. Jadi ada memang beberapa tempat yang kami datangi itu yang saya masih bisa pastikan bahwa kamilah orang-orang yang pertama masuk ke sana begitu. Seperti gua yang ditunjukkan yang orang itu namanya gua tirai Kelambu Putih. Tirai Kelambu Putih. Iya. Itu berada di Maros. Di Maros. Sana. Di bagian sananya Bantimurung sebelum Boswa. Oke. Karena di dalam sana ada batu yang berbentuk semacam tirai dan itu seputih salju. Seputih salju dan maksudnya susah digambarkan gitu. Tapi disitulah tinggal. Iya, mengkilau. Bagaimana dia terbentuk sedemikian rupa, begitu indahnya, berbentuk seperti tirai yang menutupi sebuah bongkahan batu besar. Disitulah tinggal ular itu atau di mulutnya. Menurut begitu. Orang setempat. Ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang mempunyai cerita-cerita tentang kemistisan. Mitos-mitos tertentu kayak yang di Batu Tamangur di Maros juga. Di Maros itu batu itu menurut legendanya adalah seekor kerbau yang mau dipotong. Terus yang tukang jagalnya ini dia kayak sombong waktu itu. Dia bilang belum ada seekor kerbau pun yang pernah lolos dari parangku ini begitu. Begitu dia ucapkan itu, kerbau itu langsung lari ke puncak bukit. Itu setelah dia sembelih. Jadi posisi dalam sudah tersembelih dan masih bisa lari ke atas bukit, dan di atas bukit itu menurut legenda setempat berubah menjadi batu. Nah, sampai sekarang batu itu masih ada di sana. Oke. Iya. Aduh, tadi ada gangguan sedikit ya. Iya, ada yang nggak apa-apa, itu hanya intermezzo ya gitu. Iklan. Itu tadi sangat menarik ya ketika kita berkunjung ke tempat yang baru. Iya. Dan itu bisa saja menjadi sebuah mistis seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di Goa sini ada tidak misalnya orang yang berkunjung ke sana terus diantar begitu menjadi tour guide-nya misalnya seperti itu, Daeng? Iya, ada yang ke Goa mungkin dalam Goa kemudian di gunung. Iya, jadi selama terbentuknya ke sini belakangan kami menjadi semacam tour guide gitu, tour leader ya. Iya, untuk mengantar orang ke atas gunung, ke dalam goa, mencari air terjun, atau berkunjung ke pulau-pulau terpencil di luar sana, atau arung sungai. Jadi mereka datang dari berbagai kalangan. Rata-rata munculnya dari arah medsos tadi yang seperti saya bilang sudah ada 12.000 di situ dilihat ya, betul. Jadi dari situ mereka menghubungi saya, terus minta diantar ke gunung ini misalnya, ke gunung itu,
ke goa ini atau mencari air terjun itu. Itu sebenarnya ada tidak tujuan orang yang itu yang meminta untuk ditemani itu, ada nggak yang berbau-berbau ini juga sih sebenarnya, misalnya ada semacam istilahnya mungkin semacam pesugihan kah atau apa begitu? Untuk sementara ini belum Belum ada ya, ya, nggak ada ya? belum. Ya, jadi rata-rata orang yang minta diantar itu adalah orang-orang yang jenuh dengan kesehariannya. Hanya sekedar mungkin aktivitas hariannya adalah rumah kantor, rumah tempat kuliah, rumah tempat kerja. Jadi yang orang-orang yang ingin mendapatkan pengalaman lebih, perasaan yang lebih dari biasanya begitu. Yang suka berpetualang Ya. begitu ya. Bisa jadi orang yang suka berpetualang, bisa jadi orang yang awam. Yang awam Ya, yang jadi ingin tahu seperti apa sih Iya, rasanya. kami sekarang sudah punya tim, jadi bisa mengantar orang-orang yang sudah berpengalaman, bisa juga mengantar orang-orang tamu dari luar, petualang dari luar yang mau tahu keadaan tempat-tempat kita di Sulawesi Selatan ini, ataupun orang-orang yang sama sekali belum ada pengalaman di bidang outdoor ini. Oke. Jadi kami ada tim yang akan menyediakan keperluannya Keperluannya ya. apa yang dia butuhkan. Semacam event Iya. organizer Iya, begitu ya. betul. Jadi kayak event organizer outdoor, asik. Outdoor begitu ya. Waduh. Ini jadi kalau Anda ingin misalnya mau berpetualang yang kemudian nantinya akan diatur ataupun diberikan semacam apa ya istilahnya di organizer Iya, begitu ya, diorganize oleh tim. Nah, ini ada aksi yang bisa melakukan itu. Jadi kalau Anda ingin lebih tahu lagi bagaimana tentang explore di dunia ataupun di jelajah begitu ya, Anda boleh menghubungi aksi begitu ya di Hubungi Facebooknya nomor tadi. di bawah ini. Di Facebooknya juga ada, Ya, kemudian di ada. Instagramnya juga ada aksi ya. Iya, Aksi. kami ada di Facebook di grup Aksi Akarena Solventur Indonesia. Terus ada juga di Instagram. Terus ada juga Berbagai di grup WA ya, Iya, begitu. betul. Nah, kalau dari aksi sendiri nih, ada tidak pernah bekerja sama dengan pemerintahan mungkin terkait dengan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda temui pada saat itu ketika mengunjungi tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi orang dan menarik, pernah tidak disampaikan atau sounding ke pemerintahan setempat seperti itu? Untuk permintaan sudah ada beberapa kali, untuk kerjasama juga sudah sering kami lakukan. Untuk tataran memperkenalkan juga sudah ada beberapa tempat yang kami blow up di medsos. Misalnya kemarin kalau pengantaran waktu Bapak Bupati Goa adakan camping day di Danau Tandrali di 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 Goa kaki ya. Gunung Bawakkarang itu, Kebakaran. kami mengantar 3 dinas dari kabupaten. Terus waktu memperkenalkan Bukit Tamangura yang saya maksud tadi, itu kami bersinergi dengan Bapak Bupati Maros. Terus kalau yang berbentuk outbound atau outing, kami pernah mengoutbound BRI di Malino. Oh, outboundnya di Sekitar- mana itu? Di Malino ya? Iya, di Malino Highland. Di Malino Kebun Teh Island, itu 300 orang pegawai BRI semua kami ajak main-main Oh, outbound. begitu Nah, ya. Jadi aksi ini sebagai organizernya begitu ya. Iya, jadi Semua fasilitas disiapkan atau gimana nih? kalau yang BRI kemarin itu kami cuma tangani bagian outboundnya. Jadi Iya. penguatan tim, kekompakan tim, terus extreme gamesnya, terus hikingnya itu yang kami wadahi. Karena aksi ini adalah kata dasarnya dari Akarena, yang artinya adalah bermain. Akarena itu bahasa Makassar. Jadi kami Akarena. tidak mau melupakan dari mana kami berasal. Iya, artinya dari apalagi istilahnya orang kita lokal begitu Iya, ya di sebagai Bugis Dari Makassar. namanya sudah ketahuan. Oh, ini dari Sulawesi. Ada di Sulawesi, kan Akarena juga ada tarian Pakarena ya. Ada. Ada Jadi ya? di kami itu ada 3 permainan. Karena
dasarnya tadi arena yang saya bilang tadi. Kami ada fun games, ada extreme games, dan ada traditional games. Iya. Itu dari ketiganya itu ada semacam apa di dalamnya? Kalau di fun games itu yang berbentuk outbound. Iya. Jadi segala macam permainan yang lucu-lucuan, yang kekompakan tim, main-main balon. Itu fun games ya? Iya, main-main pipa, main dalam kelompok. Nah, itu masuk ke dalam outbound. Kalau yang di extreme games, ya, kami ada permainan tali, permainan flying fox, permainan air arus deras. Arus deras ya. Iya. Terus, nah itu semua kami lakukan dari dulu. Contohnya misalnya rappelling dari air terjun. Itu kami adalah pelaksana rappelling pertama se-Indonesia Timur. Wow. Iya. Itu yang kami itu memang sangat ekstrim ya. Iya. Untuk lokasinya kami ada beberapa lokasi di Sulawesi Selatan ini, tapi yang di mana itu? Yang pertama kami lakukan itu di La Cholla Maros. La Cholla namanya. Itu air terjun La Cholla. Air terjun La Cholla, betul. Itu ketinggian sekitar 25 meter dengan posisi kemiringan sekitar 45 derajat. 45 sampai 60 derajat. Iya. Jadi ternyata curah banget ya. Agak curam. Ya, tapi itu kami peruntukkan untuk pemula. Masih ada beberapa air terjun yang lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi. Misal yang di Tasimbung, yang di menuju sana di Goa. Ya, dalam Goa ini. Itu ketinggian 29 meter dengan posisi vertikal 80 sampai 90 derajat. Tapi ada lagi yang lebih ekstrim, yang di Hulu Jeneberang sana, yang disebut sekarang sebagai air terjun Baraya. Air terjun Baraya itu juga sangat ini ya. Iya, kami sudah pernah buka jalur di tahun 2021 kemarin, bulan 10 Oktober 2021 kami pernah buka jalur. Di situ ketinggiannya sekitar 70-an meter. Itu posisi vertikal juga, dan kita turuni pakai tali. Jadi selain permainan tali, kami ada juga permainan arus deras. Itu namanya river tubing. Itu menggunakan ban kurang lebih seperti dengan main arung jeram. Mirip-mirip arung jeram ya. Iya, gitu. Tapi ini perseorangan. Kalau arung jeram kan per tim. Perseorangan satu orang tiap ban. Berarti itu pakai ban gitu ya? Iya, ya. betul. Tapi kami rangkaikan. Jadi 6 atau 7 ban bersamaan meluncur dan mereka saling pegangan. Begitu. Tapi bannya pisah-pisah. Banyak pisah-pisah. Berarti ya. Jadi sambungnya pakai tangan. Begitu. Iya, pakai tangan atau pakai kaki. Iya. Jadi agak lebih ekstrim sedikit ya? daripada arung jeram. Arung jeram ya. Tapi itu sudah beberapa kali juga kami lakukan. Pertama kami lakukan itu di sungai di Bili-Bili. Kemudian kami lakukan lagi di Maros, di sungai Takdeang sana. Oh iya. Terus kami pernah main river tubing juga di Mamuju. Ya. Sulbar ya. Kami sengaja membawa ban ke sana. Hanya untuk itu ya. Iya, tes sungai. Terus kemarin sempat terakhir kami lakukan percobaan lagi di Sungai Bili-Bili tapi yang arah ke kanan. Oke. Aduh, ini luar biasa ya. Cerita-cerita dari aksi ini, Arena Solventur Indonesia ini yang yang sangat menarik seperti itu ya, memukau dengan kegiatan-kegiatannya yang begitu ekstrim ya, dan penuh dengan resiko. Tapi kita sebagai orang awam sebenarnya ini hanya bisa saya hanya ingin tahu lebih banyak lagi seperti itu ya tentang karena saya ini pikir dunia aksi ini sebenarnya sangat menarik ya seperti itu ya. Dan saya juga kepengen untuk bisa menjadi anggota di aksi kayaknya ini ya. Harus coba-coba, jangan cuma di rumah saja, rumah kantor tapi tanpa mengetahui seperti apa kegiatan ataupun menjelajah di luar sana seperti itu yang penuh dengan tantangan ya seperti itu. Nah, mungkin dari Daeng sendiri apa yang mau disampaikan mungkin untuk aksi ini untuk teman-teman mungkin yang pengen tahu
ataupun ingin mengajak orang-orang Makassar ataupun di seluruh Sulawesi Selatan ini untuk bisa bergabung mungkin, ataupun mungkin bisa memberikan arahan-arahan mungkin, atau mungkin ada statement yang mau disampaikan? Iya, boleh. Daeng, silakan Daeng. Iya, untuk teman-teman di luar sana, mari kita lebih mengenali alam. Bergabung ke aksi, kita menjelajah. Kita bermain, kita beraksi. Ayo kita cari tempat-tempat yang masih belum banyak diketahui orang, masih begitu perawan, masih belum banyak tersentuh. Lalu kita kabarkan kepada dunia bahwa Sulawesi Selatan ini juga tidak kalah indahnya dengan tempat-tempat di luar sana. Tidak kalah indah dari Bali, tidak kalah indah dari Lombok, tidak kalah indah dari bahkan untuk sampai tataran nasional kayak apakah yang di luar sana yang menjadi kunjungan sekarang. Labuan Bajo. Kita juga punya tempat-tempat yang indah seperti Labuan Bajo itu. Iya. Kita punya banyak pulau-pulau di luar sana yang berpasir putih, sangat halus seperti tepung. Kita punya terumbu-terumbu karang yang masih perawan, yang belum terjamah, tempat mainnya ikan-ikan kecil yang berwarna-warni. Kita punya hampir semua yang ada di luar sana, kita juga punya di Sulawesi. Untuk sama-sama mengunjunginya, bergabunglah bersama kami. Ayo masuk ke aksi. Oke. Kita akan bermain bersama, kita akan beraksi bersama. Oke. Waduh, ini ajakan yang sangat menarik ternyata ya. Dan tentunya semoga saja aksi ke depan bisa lebih menambah anggota, ataupun bisa mengajak orang-orang yang ingin mengetahui tantangan-tantangan di luar sana sebagai penjelajah begitu ya. Oke, terima kasih banyak Daeng Ibe ya. Daeng Ibrahim Labe ya. Bukan, Ibe Ibrahim. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan. Semoga saja ini cerita kita di podcast ini bisa memberikan inspirasi dan juga pengetahuan tentang kehidupan alam begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yel-yelnya ada. Oh iya, silakan. Main hura. Jadi begitu saya bilang main hura. Nah itu yang salah satu cara untuk menularkan semangat tadi yang aku bilang. Jadi mari kita coba. Ya, oke. 1, 2, 3. Main hura.